Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, pada kesempatan ini mari sama-sama kita perhatikan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala bersabda, la ajma'u ala abdi khaffaini. Demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut pada seorang hambaku. Wala ajma'u lahu amnaini. Dan aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan aman pada seorang hambaku. Jadi Allah tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut pada seorang hamba. Dan juga Allah tidak akan mengumpulkan dua perasaan aman pada seorang hamba. Artinya, bahwa kalau kita takut kepada Allah hari ini di dunia pada saat kita masih hidup, nanti kita akan menjadi orang yang aman di hadapan Allah dan pada hari kemudian. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita aman, tidak pernah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala suruhan, segala perintah dan syariat yang diwajibkan kepada kita semua, nanti kita akan menjadi orang yang paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara sekalian, dalam kondisi hari ini kita perlu menggunakan sebuah kecerdasan. Mampukah kita berpikir bahwa kehidupan hari ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara? Kehidupan yang sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan senda gurau. Kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan segala macam permainan. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Dan kesenangan dunia, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Di tengah tipu dayanya dunia, apakah kita larut sehingga kita tidak bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah saudara-saudara sekalian, kesempatan yang sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan sedikit? Paling-paling pun umur kita hari ini kan 60-70 tahun. Satu-satu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam limit waktu 60-70 tahun kita takut kepada Allah, tapi dalam masa yang panjang nanti pada hari kemudian kita bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara berpikir orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini menjadi manusia-manusia yang cerdas dalam meniti kehidupan. Suatu ketika ada seorang laki-laki menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hanya melaksanakan sholat wajib. Aku puasa pada bulan puasa. Wa halaltul halal. Aku halalkan yang halal, wahai Rasulullah. Wa haramtul haram. Dan aku haramkan yang haram. Udkhul jannah. Naam, kata Rasul. Jadi begitu mudahnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita takut kepada Allah, supaya nanti kita menjadi orang yang aman di hadapan Allah pada hari kemudian, dalam masa yang cukup panjang, dalam masa yang tidak terbatas nanti pada hari kemudian, salat wajib jangan tinggal. Ini yang praktis. Puasa wajib jangan tinggal. Makan yang halal, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Yang haram tinggalkan, yang kita makan yang halal. Mudah-mudahan kita akan selamat. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, makanan sangat besar pengaruh dengan ibadat yang kita lakukan. Jangan capek-capek kita tadahkan tangan ke langit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa kita ditolak oleh Allah karena di bawah kulit yang kita miliki hari ini ada daging yang tumbuh dari barang yang haram. Jadi segala yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, kalaupun ada kewajiban lain yang Allah wajibkan kepada kita, misalnya kita mampu untuk mengeluarkan zakat, kita mampu untuk menunaikan ibadah haji, semuanya tidak akan bermakna, semuanya tidak akan pernah menjadi amal salih manakala kita dalam kehidupan masih senantiasa kita gunakan makanan-makanan yang syubhat, kita makan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa. Doa sangat menentukan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim.
Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di mana jasad kita ini kita lahirkan, kita bentuk, kita hidup dengan memakan yang halal, pakaian yang kita pakai walaupun tidak berharga mahal, itu semuanya dari yang halal. Air yang kita minum walaupun air putih yang kita masak sendiri, tapi semuanya itu bersumber dari barang yang halal. Saat kita tadahkan tangan ke langit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dikabulkan. Jadi inilah penyebab kita bisa masuk surga nanti pada hari kemudian. Maka berhati-hatilah. Kalau kita lihat hari ini makanan yang haram bertebar di mana-mana. Kita lihat sejak jam 8 pagi sampai jam 4 sore orang antri di depan bank-bank konvensional. Bagaimana ibadah kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam keseharian tatkala kita jalani kehidupan, kita bergelut dengan hal-hal yang syubhat, dengan apa yang disebut dengan riba. Mungkin setiap ada pilkada kita kadang marah kalau tim ses tidak mendatangi rumah kita di tengah kegelapan malam untuk mengantarkan mungkin sebungkus nasi besok hari, mungkin 50.000 uang untuk mencoblos nomor tertentu. Padahal semua itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita pada hal-hal yang seperti itu. Demikian juga tentang hadiah-hadiah yang selama ini diberikan kepada orang-orang yang pernah menerima gaji pada sebuah instansi, pada sebuah tempat, pada sebuah perusahaan. Jadi maka itu berhati-hatilah. Orang yang menerima gaji yang dia bekerja pada sebuah instansi, maka tidak dibenarkan kepadanya untuk menerima hadiah apapun. Ini semua yang saya sampaikan adalah untuk kesempurnaan tentang pelaksanaan ibadah. Jadikanlah hati ini sesaat lagi sambil kita menunggu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada Allah saat ini bukanlah hal yang sia-sia, sebab nanti setelah kita mati dibangkitkan oleh Allah, kita akan menjalani kehidupan yang cukup panjang, kehidupan yang tidak terbatas, tapi kita akan menjadi orang yang aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.